Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wafda dari kelompok 2, konsentrasi Data Science Magister Teknik Informatika. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah buku yang berjudul This is the Truth, yaitu buku yang mengungkap kebenaran atau fakta-fakta ilmiah yang baru ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Buku ini adalah buku edisi ketiga yang disusun oleh Yayasan Islam Al-Haramain dengan penulis utama adalah Abdullah M. Rehaili. Buku ini awalnya disajikan dalam bentuk kaset video yang mencakup pertemuan dan dialog dengan ilmuwan terkenal dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dialog ini bertujuan untuk memeriksa fakta-fakta ilmiah dalam beberapa ayat Al-Quran dan menyoroti bahwa Islam mendukung ilmu pengetahuan tanpa adanya kontradiksi antara wahyu Al-Quran dan fakta ilmiah. Para ilmuwan yang berpartisipasi semuanya non-Muslim. Mereka mengungkapkan beberapa fakta ilmiah yang baru mereka sadari setelah bertahun-tahun melakukan penelitian. Ketika diberitahu bahwa fakta-fakta tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu, mereka menunjukkan rasa takjub dan mengakui bahwa Al-Quran tidak mungkin berasal dari sumber manusia. Beberapa dari mereka bahkan meyakini dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah dengan satu ilmuwan akhirnya memeluk Islam. Nah, jadi tujuan dalam menerbitkan kembali buku ini adalah untuk memperkenalkan dunia tentang kitab luar biasa yang disebut dengan Al-Quran. Buku ini terbagi menjadi 3 bagian utama, ada anatomi, geologi, dan astronomi, yang kemudian dikaitkan antara deskripsi yang terdapat dalam Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern di mana fakta-fakta tersebut itu baru saja terungkap. Nah, pada bagian anatomi itu membahas tahapan pembentukan manusia, ada fungsi kulit dan otak, serta pengaruh perilaku buruk terhadap kesehatan. Pada bagian geologi menguraikan fenomena alam seperti pembentukan bumi, gunung, dan lautan. Sedangkan pada bagian astronomi mengeksplorasi asal-usul bumi, fenomena pembentukan bintang, dan pembentukan awan. Pada bab pertama diulas tentang arti Al-Quran dan Nabi Muhammad. Apa itu Al-Quran dan siapakah Muhammad? Ini sangat penting kita pahami terlebih dahulu sebelum mengulas lebih lanjut pembahasan dalam buku ini. Al-Quran adalah wahyu terakhir dari Allah yang menjadi sumber utama iman dan praktik bagi umat muslim. Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu mencakup berbagai aspek kehidupan manusia seperti kebijaksanaan, doktrin, ibadah, hukum, dan transaksi. Dan yang paling fokus utama adalah pada hubungan antara Allah dan ciptaannya. Nah, siapakah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang menyampaikan ajaran Islam kepada manusia. Ia menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril pada usia 40 tahun. Wahyu-wahyu tersebut berlanjut selama 23 tahun dan dikenal sebagai Al-Quran. Ada pula hadis, yaitu perkataan Nabi Muhammad, atau sesuatu yang disampaikan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang juga dijadikan sebagai sumber kedua, tetapi tidak secara langsung dari Allah. Nabi Muhammad SAW adalah teladan manusia yang dapat dipercaya, jujur, adil, penyayang, dan berani, yang selalu mengingat Allah dalam segala tindakannya. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang menyampaikan ajaran Islam kepada manusia, sehingga Islam kemudian menyebar dengan sangat cepat karena kebenaran dan kejelasan ajarannya. Nah, di sini sudah mulai menceritakan pertemuan dan dialog antara berbagai ilmuwan terkenal. Pemikiran Barat sekarang ini itu berada di tengah-tengah peperangan antara agama dan ilmu pengetahuan. Hampir tidak mungkin pemikir Barat menerima kenyataan bahwa kemungkinan ada pertemuan secara mendasar antara agama dan ilmu pengetahuan. Itulah mengapa mereka memberi reaksi dengan keterkejutan ketika mereka ditunjukkan dengan fakta yang jelas sekali dari Al-Quran dan hadis. Nah, ketika membahas Islam dan sains dengan pemikiran Barat, para pemikir-pemikiran Barat, mereka seringkali terkejut karena tidak mengetahui bahwa Islam mendukung ilmu pengetahuan. Nah, salah satu contohnya adalah Dr. Jolek Samson, yaitu Ketua Departemen
obstetri dan ginekologi, atau juga profesor genetika molekuler di Baylor College of Medicine, Houston. Eh, Awalnya skeptis terhadap Al-Quran. Nah, setelah diverifikasi, dia terkesan dengan kesesuaian antara penjelasan ilmiah modern tentang perkembangan embrio dan ayat-ayat Al-Quran, yang menjelaskan bahwa ciri-ciri manusia ditentukan sejak tahap awal nutfah. Nah, selama 40 hari pertama kehamilan, semua bagian tubuh dan organ terbentuk secara lengkap. Nah, ini Nabi Muhammad SAW telah memberitahu kita dalam sebuah hadis bahwa dalam setiap dari kalian, semua komponen penciptaan kalian itu dikumpulkan di dalam rahim ibu kalian dalam waktu 40 hari. Nah, ketika telah lewat 42 malam di atas nutfah, Allah mengutus seorang malaikat kepadanya yang membentuknya dan membuat telinganya, matanya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya, atau biasa disebut dengan karakteristiknya. Kemudian ia berkata, wahai Tuhanku, apakah ini laki-laki atau perempuan? Dan Tuhanmu menentukan apa yang dia kehendaki. Ini dari hadis riwayat Muslim. Dan ini sesuai bahwa pembentukan kromosom mengandung semua karakteristik yang akan dimiliki oleh manusia. Nah, bagaimana reaksi Profesor Sampson? Profesor Sampson terkesan oleh ketepatan dan keakuratan mutlak dari hadis ini dan mengatakan bahwa sebenarnya agama itu dapat membimbing sains dengan menambahkan pendekatan-pendekatan pada ilmiah tradisional. Nah, bahwa pernyataan dalam Al-Quran itu telah terbukti oleh sains. Kemudian ada Profesor Catmore, salah satu ilmuwan anatomi dan embriologi terkemuka di dunia, juga profesor anatomi dan biologi sel di Universitas Toronto, Kanada. Ketika Profesor Moore diminta untuk memberikan analisisnya tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis, dia tercengang dan bertanya-tanya bagaimana Nabi Muhammad SAW 14 tahun yang lalu bisa menggambarkan embrio dan fase perkembangannya dengan detail dan akurasi yang sama dengan yang diketahui para ilmuwan yang hanya dalam 30 tahun terakhir ini. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran tentang tahapan penciptaan manusia. Ini ada dalam dalam Quran surah Al-Mukminin ayat 12-14 bahwa manusia kami ciptakan dari saripati atau tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Nah, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah yang disebut dengan janin. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging atau disebut dengan embrio. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain dari yang demikian. Nah, kebenaran tersebut ditambahkan pada edisi ketiga bukunya yang berjudul The Developing Human, yang diterjemahkan ke dalam 8 bahasa yang didistribusikan ke seluruh dunia. Pembagian yang terungkap dalam Al-Quran didasarkan pada bentuk atau wujud yang jelas dan mudah dikenali yang dilewati oleh embrio. Jadi buku ini telah didistribusikan di seluruh dunia dan dibaca oleh banyak ilmuwan terkemuka di dunia. Pula Dr. Joringer, yaitu direktur kursus dan Associate Professor Embryology Medis di Departemen Biologi Sel, Universitas Georgetown di Washington. Nah, diskusi dengan Profesor Joringer selain membicarakan tentang sejarah embrio, juga membicarakan tentang fakta yang ditemukan baru-baru ini dan yang akan menghilangkan kontroversi. Kontroversi tersebut yaitu kelahiran Yesus yang menjadi keyakinan orang Kristen selama berabad-abad. Beberapa orang Kristen itu bersikeras bahwa Yesus pasti memiliki seorang ayah, karena kelahiran perawan itu secara ilmiah tidak mungkin. Nah, di sini Al-Quran menjawab dan menggunakan contoh penciptaan Adam. Allah berfirman, perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti perumpamaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, jadilah, lalu dia menjadi. Ini dalam surah Quran, surah Al-Imran, ayat 59. Nah, ada 3 jenis penciptaan. Yang pertama ada Adam, yang diciptakan tanpa seorang ibu atau ayah. Yang kedua ada Hawa, yang diciptakan tanpa seorang ibu. 3, Yesus Kristus atau Nabi Isa, yang diciptakan tanpa seorang ayah.
Oleh karena itu, Al-Quran menegaskan bahwa Allah mampu menciptakan tanpa peran orang tua. Dan ilmu pengetahuan modern sekarang telah mengungkapkan bahwa banyak hewan dan makhluk di dunia ini lahir dan berkembang biak tanpa pembuahan. Ini menunjukkan bahwa penciptaan seperti ini memang mungkin terjadi. Nah, di sini ada Dr. Marshall Johnson, yaitu seorang profesor emeritus anatomi dan biologi perkembangan di Thomas Jefferson University, Amerika Serikat. Profesor Johnson terkejut mengetahui bahwa Al-Quran telah menyebutkan tahapan perkembangan prenatal manusia pada 1400 tahun yang lalu. Ya, sebagai seorang ilmuwan terkemuka, dia tahu bahwa pemahaman tentang perkembangan embrio manusia dalam beberapa tahap itu baru ditemukan pada pertengahan abad ke-19. Ketika diperlihatkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tahap-tahap perkembangan embrio, Johnson mengakui kemungkinan penjelasan ini hanyalah kebetulan, tapi dalam Al-Quran menyatakan, apa masalahmu sehingga kamu tidak menyadari keagungan Allah, sedangkan dialah yang menciptakan kamu dalam tahap-tahap yang beragam. Kemudian ada juga eh, dia menciptakan kamu di rahim ibumu dalam tahap-tahap satu demi satu dalam tiga selubung kegelapan. Tiga selubung kegelapan ini yang dimaksud ada kegelapan dalam perut, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutup anak dalam rahim. Jadi, setelah melihat lebih dari 25 teks yang relevan, Profesor Johnson menyatakan bahwa ini tidak mungkin kebetulan. Nah, kemudian menyatakan bahwa Muhammad mungkin memiliki mikroskop yang kuat. Tapi tanggapan tersebut kemudian dijawab, siapapun yang memiliki mikroskop yang kuat juga harus memiliki teknologi yang sangat tinggi, yang harus tercermin dalam kehidupan sehari-harinya seperti rumahnya, makanannya, pengendalian dan manajemennya atas perang, dan sebagainya. Dan Anda tahu bahwa kemajuan teknologi adalah proses warisan kumulatif yang diturunkan dan dibuktikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga Profesor Johnson mengakui bahwa teknologi seperti itu tidak ada pada zaman Muhammad. Nah, Profesor Johnson kemudian tertarik dan mempelajari tanda-tanda ilmiah dalam Al-Quran dan menyimpulkan bahwa deskripsi Al-Quran tentang perkembangan embrio baik dari segi internal maupun eksternal itu sangatlah akurat. Nah, contoh pada penampilan eksternal itu ada disebut dengan mudghah, dapat dilihat pada gambar ini ya. Eh, itu adalah embrio dengan struktur melengkungnya dan dengan tonjolan dan lekukan yang terlihat menyerupai bekas gigitan gigi, serta lekukan dan goresan dan hanya memiliki panjang 1 cm. Sedangkan dari penampilan internalnya, bahwa sebagian besar sel itu sudah terbentuk, seperti yang terlihat pada gambar, sementara yang lain belum sempurna terbentuk. Akhirnya, eh, Profesor Johnson mengakui bahwa tidak ada cara lain untuk menjelaskan akurasi ini selain melalui wahyu ilahi kepada Nabi Muhammad. Next. Nah, di sini ada Dr. TVN Persaud, yaitu seorang profesor anatomi dari berbagai disiplin ilmu Universitas Manitoba di Kanada. Profesor Persaud itu adalah ahli yang terkenal dan terbuka terhadap kebenaran ilmiah. Profesor Persaud mengkaji salah satu hadis yang menyatakan bahwa praktek amoral akan menyebabkan penyebaran penyakit baru. Hadis tersebut mengatakan jika keburukan ada di antara manusia dan kemudian muncul sebagai praktik umum dan terbuka, wabah dan penyakit baru yang sebelumnya tidak ada akan menyebar di antara mereka. Nah, penelitian modern menunjukkan hubungan antara perilaku seksual yang tidak sehat dan peningkatan insiden penyakit seperti karsinoma serviks, herpes, dan AIDS. Hadis ini menurut Persaud sangat relevan dengan kondisi kesehatan masyarakat saat ini, terutama di negara-negara barat yang melegalkan berbagai bentuk perilaku seksual menyimpang. Jadi, Profesor Persaud menyimpulkan bahwa akurasi ilmiah dalam Al-Quran dan hadis bukanlah kebetulan, melainkan bukti dari inspirasi ilahi. Baginya, Nabi Muhammad yang buta huruf tidak mungkin memiliki pengetahuan ilmiah yang akurat tanpa wahyu dari Allah. Nah, Al-Quran menurutnya adalah panduan yang kekal dan bukti kebenaran sampai hari kiamat. Kemudian ada Profesor Jason, Profesor Dr. Tejata Tejasan, yaitu Ketua Departemen Anatomi di Universitas Chiang Mai di Thailand.
eh, dalam diskusi dengan Profesor Kejasan, dia setuju bahwa pengetahuan tentang sensasi kulit yang dijelaskan dalam Al-Quran terkait dengan ujung saraf adalah akurat. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran bahwa orang-orang yang menolak tanda-tanda kami akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka menjadi hangus, kami ganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan siksaan yang pedih. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, pengetahuan tentang sensasi kulit telah diketahui sejak lama. Kulit adalah pusat sensitivitas terhadap luka bakar. Dikatakan bahwa jika seseorang melakukan sesuatu yang salah, maka dia akan dihukum dengan membakar kulitnya. Dan kemudian Allah menempatkan kulit baru padanya, menutupinya untuk membuatnya merasakan bahwa ujian itu menyakitkan. Itu berarti mereka sudah tahu bertahun-tahun yang lalu bahwa reseptor sensasi nyeri harus berada di kulit. Jadi mereka menempatkan kulit baru. Nah, pengetahuan ini tidak mungkin berasal dari sumber manusia. Nah, Profesor Tejasun setelah diberikan penjelasan bahwa pengetahuan ini datang dari Allah, pencipta segala sesuatu, Profesor Tejasun kembali ke negaranya dan memberikan kuliah tentang penemuan barunya. Nah, 5 muridnya memeluk Islam setelah mendengar kuliahnya. Nah, kemudian pada konferensi Saudi ke-8 yang diselenggarakan di Riyadh, setelah berdiskusi dengan para cendekiawan selama beberapa hari, Profesor Tejasan menyatakan keyakinannya bahwa semua yang tercatat dalam Al-Quran adalah kebenaran ilmiah. Ia akhirnya mengucapkan syahadat, menyatakan keyakinannya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Dan akhirnya memeluk Islam. Next. Nah, terungkap salah satu fakta yang baru ditemukan dan sesuai dengan ayat Al-Quran, yaitu tentang otak manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang salah satu orang kafir yang jahat yang melarang Nabi Muhammad SAW untuk berdoa di Ka'bah. Dalam surah Al-Alaq, Allah berfirman dalam Al-Quran tentang salah biarkan dia waspada. Jika dia tidak berhenti, kami akan menyentuhnya pada nasia atau sebut bagian depan kepala nasia yang dusta berdosa. Nah, pada bagian depan kepala ditemukan daerah prefrontal yang otak besar. Nah, dalam buku Essentials of Autonomy Psychology, eh, bahwa area ini bertanggung jawab dalam perencanaan, motivasi, dan inisiasi perilaku baik dan berdosa, dan bertanggung jawab atas berbohong dan berbicara yang benar. Oleh karena itu, adalah tepat untuk menggambarkan bagian depan kepala sebagai dusta dan berdosa ketika seseorang berbohong atau melakukan dosa, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran. Nah, ilmuwan baru-baru ini hanya menemukan fungsi-fungsi area prefrontal dalam 60 tahun terakhir, menurut Profesor Catmore. Selanjutnya, ada Profesor Alfred Kroner, seorang geolog terkenal di dunia dan ketua geologi di Institut Geoscience di Jerman, melakukan diskusi mengenai ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan sains, khususnya geologi. Nah, dalam diskusinya, Profesor Kroner menyatakan bahwa sangat tidak mungkin seorang Badui yang hidup 1400 tahun yang lalu dapat mengetahui fakta-fakta ilmiah yang baru ditemukan oleh para ilmuwan modern dengan teknologi yang canggih. Sebagai contoh, Al-Quran menyebutkan bahwa alam semesta awalnya adalah satu entitas tunggal sebelum dipisahkan, yang sesuai dengan teori Big Bang yang baru saja dipahami oleh pengetahuan modern. Nah, pada teori Big Bang itu menjelaskan bahwa dulunya itu kondisi yang sangat panas bumi ya, kondisi yang sebelum terbentuknya bumi dan langit, kondisi yang sangat panas, kemudian terjadi ledakan yang besar. Nah, eh, saat mulai dingin, itu akan mulai terbentuk partikel-partikel dasar. Nah, kemudian materi berkumpul membentuk struktur yang besar. Nah, setelah terbentuknya bumi dan langit. Ini sesuai dengan teori yang telah temukan. Nah, eh, Allah berfirman, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu menyatu, yang disebut dengan rakan. Lalu kami pisahkan keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air. Nah, ini sesuai dengan teori yang telah ditemukan. Selain itu, Profesor Kroner membahas kondisi geologi Arab, di mana ia menjelaskan bahwa zaman es akan dimulai.
Es kutub utara bergerak perlahan ke selatan. Ketika es kutub utara itu menjadi relatif dekat dengan semenanjung Arab, maka cuacanya akan berubah dan Arab akan menjadi salah satu bagian dunia yang paling hijau dan basah. Nah, tanda-tanda ini dilihat dalam badai salju yang melanda bagian utara Eropa dan Amerika setiap musim dingin. Fakta ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau, penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Nah, ketika ditanya siapa yang memberitahu Nabi Muhammad SAW bahwa tanah-tanah Arab dahulu pernah dipenuhi kebun dan sungai, Profesor Kroner menjawab bahwa itu mungkin dari para Romawi. Namun, ketika ditanya siapa yang memberitahu Nabi Muhammad SAW bahwa tanah-tanah Arab akan kembali menjadi hijau dan penuh dengan sungai di masa depan, Profesor Kroner mengakui bahwa hal itu hanya mungkin diketahui melalui wahyu Allah. Ya. Kemudian selanjutnya ada Profesor Palmer, seorang ahli geologi terkemuka dari Amerika Serikat. Profesor Palmer terkesan ketika disajikan dengan mujizat ilmiah dalam Al-Quran dan Sunnah. Salah satu contohnya adalah ayat Al-Quran yang menyebutkan bagian terendah dari bumi, yaitu di dekat Yerusalem, di mana terjadi pertempuran antara Persia dan Romawi. Nah, terbukti pada bola dunia, pada area dekat Yerusalem ada sebuah panah kecil dengan kata-kata bagian terendah di muka bumi. Profesor Palmer mengakui bahwa informasi ini benar dan mendukung interpretasi kata Adnal Ard, yang berarti bagian terendah. Nah, Profesor Palmer semakin terkejut dengan deskripsi Al-Quran tentang penciptaan bumi dan langit, serta fenomena geologis lainnya. Al-Quran bahkan menggambarkan masa depan tanah Arab dan masa depan seluruh bumi. Dia menyimpulkan bahwa Al-Quran adalah cahaya pengetahuan ilahi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak ilmuwan Barat dan Timur mengakui bahwa Al-Quran mengandung pengetahuan yang melampaui zaman Nabi Muhammad. Nah, meskipun pertempuran antara agama dan sains sering terjadi karena distorsi pesan sebelumnya, Islam datang untuk memperbaiki dan menyatukan keduanya. Kemudian bab ini menceritakan pengalaman bertemu dengan Profesor Syafeda, seorang ahli geologi kelautan terkenal dari Jepang. Nah, yang awalnya juga skeptis terhadap semua agama. Namun setelah mendiskusikan berbagai fenomena geologi yang disebutkan dalam Al-Quran, termasuk deskripsi tentang gunung-gunung yang tertanam kokoh di bumi, Profesor Syafeda menjadi terkesan. Nah, diskusi ini berpusat pada pertanyaan, apakah gunung-gunung memiliki akar yang mendukungnya, atau sebuah konsep yang dikenal dalam geologi modern. Profesor Syafeda menjelaskan bahwa baik gunung-gunung, benua, maupun samudra memiliki akar untuk mendukung struktur mereka, meskipun dengan komposisi dan mekanisme yang berbeda. Nah, hal ini sesuai dengan deskripsi Al-Quran yang menyebut gunung-gunung sebagai pasak. Ini ada terdapat dalam surah An-Naba ayat 7. Lebih lanjut dibahas juga peran gunung dalam menstabilkan kerak bumi. Nah, sebuah konsep yang didukung oleh ahli geologi terkemuka seperti Frank Price dalam bukunya berjudul The Earth. Dr. Price menjelaskan bahwa gunung-gunung memainkan peran penting dalam menstabilkan kerak bumi sesuai dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan gunung-gunung itu sebagai pasak dan penstabil bumi. Ada yang ini apa? Inilah yang persis digambarkan oleh Al-Quran tentang gunung-gunung 14 abad yang lalu. Allah berfirman, dan gunung-gunung telah ditetapkan dengan teguh pada Quran surah An-Naziat ayat 32, dan dia juga berfirman, eh, dia telah meletakkan di bumi gunung-gunung yang kokoh agar bumi itu tidak guncang bersama kamu. Ini dalam Quran surah An-Nahl ayat 15. Akhirnya ketika ditanya tentang pandangannya mengenai pengetahuan yang terkandung dalam Al-Quran, Profesor Syafida menyatakan kekagumannya dan mengakui bahwa pengetahuan ini sangat luar biasa dan misterius. Hal ini menegaskan bahwa wahyu dalam Al-Quran berasal dari Allah yang mengungkapkan rahasia alam semesta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian bab ini menceritakan pengalaman bertemu dengan Dr. William Hay, seorang ahli geologi dari Universitas Colorado, Amerika Serikat. Dr. Hay menjelaskan tentang batas antara berbagai laut. Nah, yang berbeda dalam hal salinitas, suhu, densitas, biologi laut, dan kelarutan oksigen. Penelitian ilmiah modern
melalui fotografi satelit dan teknik penginderaan jauh telah menunjukkan adanya batas yang tidak terlihat oleh mata manusia antara Laut Mediterania dan Samudra Atlantik. Bisa dilihat pada gambar, warna yang berbeda itu mewakili perbedaan suhu permukaan laut. Ini adalah batas yang sebenarnya hanya bisa dilihat dan dipahami melalui penelitian ilmiah dan teknologi modern. Nah, Allah telah menginformasikan kepada kita di dalam Al-Quran bahwa Dia biarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Nah, pada pendukung pendapat itu bertanya, bagaimana bisa ada pembatas antara laut sehingga mereka tidak saling merembes, sementara ayat tersebut menunjukkan bahwa laut bertemu satu sama lain. Ilmu pengetahuan modern memberikan kita cukup informasi untuk menjawab masalah ini. Nah, laut memang bertemu satu sama lain, seperti yang kita lihat. Meskipun ada pembatas air di antara mereka, kita sekarang tahu bahwa melalui pembatas ini, air dari masing-masing laut berpindah ke laut lainnya. Tetapi ketika air dari satu laut memasuki laut lainnya, ia kehilangan karakteristik khasnya dan menjadi homogen dengan air lainnya. Dan dengan cara ini, pembatas ini berfungsi sebagai area homogenisasi transisi untuk kedua air tersebut. Jadi, Dr. Hai menyatakan kekagumannya bahwa informasi semacam ini ada dalam Al-Quran yang telah diungkapkan 1400 tahun yang lalu. Dan dia menganggap bahwa pengetahuan ini pasti berasal dari makhluk ilahi. Next, untuk bab ini ada Profesor Dorjarau, yang seorang ahli geologi laut di Universitas Raja Abdul Aziz di Jeddah, menemukan ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan fenomena ilmiah yang sangat akurat. Nah, salah satu ayat yang dibahas adalah tentang kegelapan di lautan dalam, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah An-Nur ayat 40. Bahwa ketika sinar cahaya mencapai permukaan laut, itu mereka dipantulkan oleh permukaan gelombang, sehingga memberikannya penampilan yang berkilau. Oleh karena itu, gelombanglah yang memantulkan cahaya dan dengan demikian menyebabkan kegelapan. Sinar cahaya yang tidak dipantulkan itu menembus ke dalam kedalaman lautan, dan dengan demikian kita membagi lautan menjadi dua lapisan utama. Ada permukaan dan bagian dalam. Nah, permukaan laut itu ditandai oleh cahaya dan kehangatan, sedangkan bagian dalam ditandai oleh kegelapan. Bahkan ikan di kedalaman ini tidak bisa melihat, satu-satunya sumber cahaya mereka itu berasal dari tubuh mereka sendiri. Kegelapan ini yang berlapis atau bertingkat satu di atas yang lain adalah apa yang disebut dalam Al-Quran. Nah, Profesor Rao mengonfirmasi bahwa kegelapan bertingkat di laut dalam bahwa kegelapan bertingkat di laut dalam itu benar adanya, dan bahwa ini hanya bisa dijelaskan oleh pengetahuan yang melampaui kemampuan manusia pada masa Nabi Muhammad. Dia menyimpulkan bahwa pengetahuan ini mungkin berasal dari sumber supernatural, mengakui keajaiban Al-Quran yang tidak mungkin dijelaskan oleh kemampuan manusia pada zamannya. Nah, ada Profesor Schroeder, yaitu salah satu ilmuwan kelautan dari Jerman Barat, yang berbicara dalam seminar ilmuwan kelautan di Universitas Raja Abdul Aziz di Jeddah. Profesor Schroeder mengemukakan bahwa hubungan antara sains dan agama terdapat ketidakharmonisan, timbal balik antara para pemimpin pemikiran agama dan para ahli ilmu pengetahuan alam. Para pemimpin berpikir bahwa sains dapat mengambil sesuatu dari agama. Nah, jika sains membuat kemajuan, agama harus mundur dan sains merambahinya. Tapi dapat dilihat bahwa ilmuwan sebenarnya mengkonfirmasi apa yang dikatakan Al-Quran. Menurutnya ini menunjukkan bahwa sains dan agama sebenarnya menuju ke arah yang sama, tetapi dalam bahasa yang berbeda. Nah, dia menekankan pentingnya menyebarkan fakta-fakta ini kepada ilmuwan di seluruh dunia dalam semua bahasa agar hubungan antara agama dan sains dapat diperbaiki. Ini adalah zaman di mana agama dan sains itu dapat bersatu. Agama yang benar dan sains yang benar. Oleh karena itu, tidak boleh ada kontradiksi sama sekali antara keduanya. Jadi, dan juga tidak boleh ada perlawanan. Ini adalah kesimpulan yang dicapai oleh para ulama Muslim selama berabad-abad. Eh, Kemudian ada Profesor Armstrong yang bekerja di NASA, yaitu merupakan seorang ilmuwan yang terkenal di sana. Profesor Armstrong diminta menjelaskan bagaimana besi terbentuk. Dia menerangkan bahwa besi tidak bisa terbentuk dari energi yang ada di sistem surya kita, melainkan berasal dari luar bumi. Nah, sesuai dengan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa
Dan kami turunkan besi, padanya terdapat kekuatan yang besar dan manfaat bagi manusia. Selain itu, struktur langit juga dibahas. Nah, Profesor Armstrong menunjukkan bahwa langit memiliki keseimbangan sempurna tanpa celah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Nah, pada surah Qaf ayat 6, apakah mereka tidak memperhatikan langit di atas mereka? Bagaimana kami telah menjadikannya dan menghiasi dan tidak ada celah di dalamnya. Kemudian ada lagi upaya ilmuwan untuk mencapai batas alam juga diuraikan. Nah, Profesor Armstrong menunjukkan eh, mereka itu belum berhasil mencapainya dan bahwa semua bintang yang terlihat hanyalah bagian dari langit terendah. Nah, dan ada sesuai dengan ayat dalam Al-Quran, dan kami hiasi langit terendah dengan lampu-lampu atau bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai peluru untuk mengusir syaitan-syaitan. Dalam surah Al-Mulk ayat 5. Nah, setiap kali Profesor Armstrong memberikan fakta ilmiah, diberikan padanya ayat yang relevan yang disetujui. Penemuan ilmiah modern dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan kontemporer membuktikan kebenaran yang sudah diungkapkan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Profesor Armstrong akhirnya mengakui keajaiban keselarasan antara ilmu pengetahuan modern dan Al-Quran. Next. Nah, ada Dr. Yoshihide Kosei, seorang profesor emeritus di Universitas Tokyo, Jepang. Diberikan sejumlah ayat Al-Quran yang menggambarkan penciptaan alam semesta dan langit. Setelah mempelajari ayat-ayat tersebut, Dr. Kozai terkesan dengan keakuratan penjelasan Al-Quran tentang alam semesta yang 1400 tahun yang lalu menggambarkan bahwa seluruh langit tidak lain hanyalah awan asap. Eh, ini sesuai dengan temuan ilmiah modern bahwa langit awalnya terdiri dari asap panas, dari mana bintang-bintang terbentuk. Nah, dalam Quran surah Fussilat bahwa kemudian dia menyatakan kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua, baik dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Nah, penjelasan ini didukung oleh gambar teleskop dan observasi ruang angkasa yang baru-baru ini diperoleh. Nah, pada gambar dilihat bagian luar yang kemerahan dari asap tersebut saat mulai memanas dan berkumpul, dan dilihat bagaimana awan atau materi berasap itu memiliki kepadatan yang sangat tinggi sehingga menjadi bersinar. Nah, ketika ditanya tentang asal-usul pengetahuan ini, Dr. Kose menyatakan bahwa sangat mengesankan menemukan fakta astronomi yang benar dalam Al-Quran yang tidak mungkin berasal dari sumber manusia. Ia percaya bahwa para ilmuwan modern hanya memahami sebagian kecil dari alam semesta, dan bahwa Al-Quran memberikan pandangan yang jauh lebih luas dan komprehensif. Jadi Dr. Kose menyatakan niatnya untuk menggunakan panduan dari Al-Quran dan penelitian astronominya di masa depan. Next. Nah, pada bab ini menjelaskan tentang awan, di mana para ilmuwan itu telah mempelajari jenis-jenis awan dan menemukan bahwa awan hujan seperti awan cumulonimbus yang terkait dengan badai petir terbentuk melalui sistem yang pasti dan langkah-langkah yang tertentu. Proses pembentukan awan cumulonimbus itu melibatkan dorongan oleh angin, kemudian penggabungan eh, awan kecil menjadi besar, dan pertumbuhan vertikal yang menyebabkan hujan, hujan es, dan petir. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Dalam surah Quran An-Nur ayat 43, tidakkah kamu melihat bahwa Allah menjadikan awan itu bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Nah, eh, ahli meteorologi telah memverifikasi rincian ini menggunakan peralatan canggih seperti pesawat, satelit, dan komputer untuk mempelajari angin, kelembapan, dan tekanan atmosfer. Nah, awan cumulonimbus dapat mencapai ketinggian 25.000 hingga 30.000 kaki menyerupai gunung. Ini juga sesuai dengan deskripsi dalam Al-Quran. Dan dia menurunkan hujan es itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan eh, oh ini. Dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari kumpulan-kumpulan awan seperti gunung-gunung. Nah,
Lanjut, ketika ini apa penelitian juga menunjukkan bahwa hujan es itu berperan penting dalam pembentukan kilat. Jadi ketika hujan es jatuh melalui daerah berisi tetesan super dingin dan kristal es, atau ketika hujan es bersentuhan dengan kristal es, terjadi fenomena penting, yaitu elektron itu mengalir dari objek yang lebih dingin ke yang lebih hangat, yang menyebabkan hujan es menjadi bermuatan negatif. Muatan negatif ini dilepaskan sebagai kilat ke tanah. Ini sesuai dalam deskripsi Al-Quran bahwa nah, kilauan kilatnya hampir menghilangkan penglihatan. Nah, bahwa dalam Al-Quran ini dijelaskan bahwa ketika hujan butiran-butiran es itu turun, maka ada kilat yang terjadi atau disebut petir ya. Kilauan kilatnya hampir menghilangkan penglihatan. Nah, informasi ini itu baru ditemukan baru-baru ini. Nah, Al-Quran itu telah mengungkapkan fenomena meteorologi yang baru dapat dibuktikan oleh sains modern, menunjukkan kebijaksanaan di balik wahyu tersebut. Ya, dari hasil review buku dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah mujizat abadi yang selalu relevan dan hidup hingga hari kiamat. 14 abad yang lalu, orang-orang Badui di padang pasir menemukan pengetahuan ilahi dalam Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW. Saat ini, para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu juga menemukan bukti ilmiah dalam Al-Quran yang mengungkapkan kebenaran pesan tersebut dan mengindikasikan bahwa pengetahuan ini tidak mungkin berasal dari manusia. Profesor Dorjaja, Profesor Dorjarau menyatakan bahwa sangat sulit membayangkan jenis pengetahuan ini sudah ada 1400 tahun yang lalu. Profesor Armstrong dan Profesor Hay juga menegaskan bahwa pengetahuan ini pasti berasal dari makhluk ilahi. Profesor Catmore menyatakan bahwa pengetahuan ini pasti datang dari Allah dan menunjukkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Bahkan beberapa ilmuwan memeluk Islam setelah menyelidiki Al-Quran. Tidak ada kontradiksi antara pengetahuan ilmiah yang benar dan agama Islam. Nah, ilmu pengetahuan dan agama itu dapat bersatu, dan kebenaran ilmiah yang terbukti tidak akan pernah bertentangan dengan wahyu ilahi yang benar. Ini mencerminkan pandangan bahwa Islam adalah agama yang selaras dengan pengetahuan ilmiah dan telah dipelihara dari segala bentuk pemalsuan. Nah, konsep ulil albab dalam ilmu pengetahuan bahwa Islam mengajarkan pentingnya kebebasan berpikir dan memilih dalam pencarian kebenaran tanpa paksaan dalam menerima ajarannya. Individu didorong untuk memikirkan segala sesuatu secara objektif dan sistematis, memastikan pengetahuan yang mendalam dari sumber terpercaya. Hal ini berkaitan dengan konsep ulil albab, yaitu orang-orang yang menggunakan akal dan pemikiran kritis untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Ulil albab memanfaatkan kemampuan intelektual yang diberikan oleh Tuhan untuk mencari sumber yang autentik dan terpercaya dan menggunakan akal dan hati dalam menilai kebenaran, mengintegrasikan akal dan wahyu dalam setiap langkah pencarian ilmu dan penerapan ajaran Islam. Ya, sekian dari hasil presentasi saya dalam mengungkap kebenaran sains yang terdapat dalam Al-Quran. Semoga pengetahuan yang saya bagikan bisa membuat kita lebih memahami tentang kuasanya Allah dari berbagai aspek ilmu pengetahuan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.